Assalamualaikum Pak Wah, Pak Wah, baik. Aduh, baik. Wah, 2024, baik. Usahakan Al-Quran hafal. Ya, begini, saya mau menanyakan tentang seorang istri. Istri siapa sebetulnya ini ya? Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang seorang istri dalam menyusui anaknya. Itu sampai usia 2 tahun, pas. Oh, apakah dalam usia 2 tahun pas atau bisa dilebihkan? Atau sebelum 2 tahun juga bisa berhenti menyusuinya? Saya ingin mengetahui beserta dalil lengkapnya. Saya akan menjelaskannya kepada istri saya. Masya Allah, syukran. Ya, Alhamdulillah. Ya, nanti kalau mau gampang, gak usah capek dijelaskan. Mah, lihat nih tayangan Ustadz. Baik, dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Was wal walidatu, dan seorang perempuan yang baru melahirkan anaknya. Ibu disebut walidah, ayah disebut walid atau maulud lahu, yang baru punya anak. Walidah, perempuan yang baru melahirkan itu, kata Allah, yurdi'na auladahunna, hendaknya dia diberi kesempatan untuk fokus memberikan ASI kepada anaknya. Indah bahasa Qurannya. Nah, di para suami-suami itu ada pesan dari Al-Quran. Ya, ini termasuk untuk saya juga, untuk kita semua. Kalau kemudian ada istri baru lahiran, ya, dalam masa kemudian setelah lahiran itu, maka berikan dia kesempatan dengan nyaman untuk fokus memberikan ASI. Berikan, 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 berikan. Berapa lamanya? Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kalau dia mampu sempurnakan, berikan sempurna sampai dengan 2 tahun. Silakan, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Haul. Ya, haul itu ketemu hari dengan harinya lagi dalam ukuran 2 tahun. Misal, hari pertama disusui sekarang hari Ahad misalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Berhentinya misalnya pas hitungan yang sama 2 tahun. Ya, di hari ini juga misalnya, atau hari sebelumnya ukuran 2 tahun, pas misalnya di tahun yang berbeda, di tanggal yang tidak sama, di bulan misalnya yang berbeda pada tahun yang tidak sama. Misal, ukuran 2 tahun, dihitung, sampai 2 tahun selesai. Itu kalau setahun disebut haul, kalau 2 tahun disebut dengan haulain. Kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Ini sudah diteliti teman-teman sekalian, termasuk dalam konteks medis, konteks klinis, ya secara ilmiah. Ternyata jangankan muslim, non-muslim pun para penelitinya sekarang, itu Masya Allah meneliti kesempurnaan pemberian ASI itu terletak pada masa 2 tahun ketika ibu memberikan ASI kepada anaknya. Silahkan cek di Eropa, di Amerika, dimanapun, itu Masya Allah yang didorong itu ASI. Bahkan sekarang di Amerika, termasuk di Eropa, itu lahir didorong untuk sunat. Bayi lahir sunat, langsung kasih ASI. Ya, kasih ASI sunat. Jadi Masya Allah itu syariat kita itu, ya, terbukti 11 abad yang tahu dari mana Rasulullah SAW tentang perkara-perkara ini. Tidak benar, mustahil ada yang seperti ini. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ya, diberikan wahyu pada seseorang yang tidak paham tentang situasi, berada di tempat yang paling tidak ada peradaban, karena ya, kemudian kalau mas
ingin saya kuatkan ibu terutama langsung ingat alhamdulillah beratnya luar biasa. Kanan sulit, kiri sulit. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189 itu kalimatnya menggunakan athqalat. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat fi falamma athqalat da'amallaha rabbahuma. Thaqil, berat. Ya, thaqil tuh kayak ngangkat barbel. Ya, kalau ngangkat barbel kan ngangkatnya di pundak tapi semua ekspresi itu kan ada. Kaki merasa sakit, wajah tiba-tiba berubah, ya. Angkat dengan kan kelihatan kalau atlet angkat berat itu kayak nahan segala sesuatu ya. Itu tuh seperti itu diisyaratkannya orang sedang mengandung. Dan kalau angkat barbel kan gak lama, angkat lempar. Tapi kalau orang mengandung, ibu mengandung 9 bulan dibawa-bawa. Dan gak bisa 10 hari dibawa. Jadi kalau mau marah, kata Al-Quran, coba ingat dulu ibu kamu. Yang berat ngandung kamu. Gak pernah marahin kamu sejak di kandungan. Gara-gara kamu nih saya susah. Gak ada. Gara-gara kamu saya gak bisa tidur. Gak pernah. Sayang-sayang, lus-lus. Ada yang nanti lahir mudah ya. Jadi anak soleh ya. Baik sama mama ya. Nangis, tahajud lagi, baca Quran lagi. Kadang-kadang puasa dipaksain juga supaya anaknya soleh. Begitu lahir tiba-tiba melihat anak bisa membentak kepada ibunya. Anda siapa? Dimikir dulu. Kalau mau marah pada ibu, mikir dulu. Ibu tuh gak pernah marah saat mengandung Anda 9 bulan. Setelah mikir itu mau marah lagi, mikir lagi kata Allah. 2 tahun kamu diberikan ASI. Kadang-kadang bangun malam, kadang-kadang gak bisa tidur. Saya lihat isi saya sendiri tuh kalau mau berikan ASI. Kadang kurang tidurnya, kadang malam-malam, kadang lelah, kadang ngantuk, kadang capek. Kadang anaknya bangun malam hari jam 12, ngasih kode, bangun. Ya, kasih ASI lagi. Ya udah tidur lagi, jam 1 dibangunin lagi, jam 2 bangun, hampir tiap jam. Dan tiba kemudian Anda tumbuh setelah dirawat, keringat ayah, kasih sayang ibu, tangisan ibu, darah, keringat, air mata. Anda bisa bekerja sukses. Mohon maaf, di Quran surah 46 ayat 15, mungkin sukses Anda itu bukan karena kerja keras Anda, karena doa ibu, waktu ibu tahajud malam hari. Waktu bapak bekerja. Ya Allah, jangan sampai anak saya seperti ayah saya, ya Allah. Berikan dia kedudukan yang baik, ya Allah. Berikan makanan lebih baik daripada saya, ya Allah. Tempatkan derajatnya lebih tinggi, ya Allah. Jangan sampai makan singkong lagi seperti saya, ya Allah. Jangan sampai tidur di dipan lagi, ya Allah. Berikan kemuliaan kepadanya, ya Allah. Berikan. Makanya langsung dibimbing, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Walidayanya ikut. Ya Allah, kalau saya sukses sekarang, mohon berikan saya kesempatan bersyukur atas nikmat sukses ini. Ya Allah, juga berikan kepada orang tua saya. Mungkin orang tua saya yang berperan atas kesuksesan saya sekarang. Bukankah yang bolak-balik Sayyidah Hajar, tapi yang dapat air Ismail? Itu kalau ibu nggak bolak-balik Safa Marwah, anak itu nggak akan dapat Zam-Zam. Karena ketika anaknya kehausan, disimpan di bawah, kaki bergerak. Anak haus itu kan bergerak. Tangan kaki bergerak. Nendang-nendang, air nggak keluar. Ibu bolak-balik dari Safa. Yakin dengan Allah nih, Safa, disaring. Safa itu dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor, muncul yang baik. Jadi ketika naik ke atas bukit itu, beliau menghilangkan, menyaring segala yang kotor-kotor. Ada yang positif aja dengan Allah. Allah pasti gak akan sia-siakan. Allah pasti berikan rezeki untuk anak ini. Allah pasti memuliakan kami. Gak mungkin ditempatkan di sini kalau gak diberikan rezekinya. Ibu Anda kadang berjuang begitu. Mustahil Allah titipkan anak kepada saya kalau gak diberikan. Minta sama Allah. Anak saya Allah. Anda enak-enak kuliah. Anda enak-enak kerja misalnya. Ibu Anda tuh pikirkan. Bolak-balik ke Marwah, harapan yang tinggi. Kadang ngelihat ada peluang dikejar, sampai sana nggak ada. Kadang-kadang ngutang, pinjam uang ke koperasi, kemana, demi Anda. Tiba
kemudian bolak-balik sampai puncaknya ketujuh itu tiba di Marwah, nyampe ke aras itu ikhtiarnya, nyampe menggoncang aras. Datang malaikat, kepakkan sayapnya. Ismailnya menendang, tapi malaikat yang turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan airnya. Begitu keluar, datang ibunya. Ibu pun masih mikirin untuk anak, gak ngambil untuk sendirinya. Zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Bukan ijma. Kalau ijma cuman kumpul, boleh berhenti. Zam. Anda terus terkumpul, jangan merasa itu peran Anda. Boleh jadi itu peran ibu yang selama ini besar untuk Anda. Jadi mikir dulu kalau mau marah sama orang tua. Dan ibu pun kalau memberikan ASI ikhlas bu, supaya anak itu punya rasa nanti pada orang tuanya di kemudian hari. Ikhlas. Lakukan ibadah karena Allah. Saya kasih rahasia ya. Di antara kita saja nih. Usahakan kalau memang ada situasi seperti itu saat diberikan itu, niatkan ibadah, sertakan dengan bacaan Al-Quran. Baca. Bisa bapaknya yang baca, atau sambil kasih ASI ibunya baca-baca, atau kalau sedang lelah, buka murattal. Sudah ada penelitian, sejak dalam kandungan, bahkan sejak ASI diberikan, bacakan Al-Quran itu mempercepat dihafal. Sekarang saya sampaikan program pada ibu-ibu yang baru memiliki anak, dia baru lahiran, itu ada tips supaya cepat anaknya jadi ahli Quran. Jadi di bulan-bulan pertama sampai 30 bulan, itu kalau dia sanggup bacakan, kalau tak sanggup putar murattal. Bisa ada speaker aktif, murattal. Setiap bulan, bacakan 1 juz dari murattal itu. Tapi jangan diputar-putar, jangan diacak ayatnya, suratnya. 1 juz saja dulu. Misal, boleh juz 1 dulu misalnya. Ya, selama sebulan full. Nanti bulan berikutnya, juz 2. Bulan berikutnya juz 3. Sampai 30 bulan, sudah 30 juz. Ingat, saat 30 bulan itu, anak sudah usia 2 tahun setengah. 30 bulan kan 2 tahun setengah. 24 bulan, itu 2 tahun. Tambah 6 bulan, 2 tahun setengah. Ketika 2 tahun setengah, dia sudah mendengar Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan kekuatan terhebat dari seorang bayi ada dalam pendengarannya. Sebab saat dia mendengar, itu dia belajar. Makanya bayi itu, nggak pernah ada sekolah bayi untuk bicara. Silakan cek, tiba-tiba bisa bicara aja 2 tahun setengah. Papa. Dan hebatnya nggak ketukar. Nggak ada anak Pak Hengki manggil saya papa. Papa. Wah, kaget istri saya. Tidak. Jadi dia bisa membedakan, dia bisa mendengar, kosakatanya kumpul semua. Tahu dari mana? Karena yang paling dahsyat dari seorang bayi adalah pendengarannya. Matanya terlambat, lahir itu belum bisa lihat. Dia belum bisa bedakan. Nanti berapa pekan baru kelihatan sedikit-sedikit. Tapi pendengaran tajam. Tajam sekali. Makanya ada bayi tertidur, ada bunyi plastik sedikit saja bisa bangun, dia gerak. Karena di situ pusat informasinya. Kasih Quran. Demi Allah saya katakan. Bisa terjadi ketika hari pertama dia baca. Dan hari pertama dia bicara. Ketika bisa bicara, yang keluar Quran di lisannya. Anak ini hanya butuh 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Qurannya secara sempurna. 3 tahun, jadilah dia seorang penghafal Quran. Yang sudah hafal 30 juz dalam 3 tahun. Putar. Nah ini terkait dengan pemberian ASI, terkait dengan korelasinya, juga sempurnakan kita di situ. Ada kitab, alhamdulillah. Nama kitabnya Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Ini kitab bagus sekali, tafsir ilmi. Jadi tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran sesuai dengan keterangan riwayat tersambung pada Nabi, plus dengan tambahan teori-teori pengetahuan kontemporer pada saat itu. Jadi kalau bicara tentang ayat mata, digambarkan kemudian bagian mata itu. Pupilnya di mana, retinanya apa, gambar, dilihatkan terus. Sampai apa korelasi mata dengan jiwa. Ya, contoh begini misalnya ya, nanti itu kemudian sebelumnya didalami lagi oleh seorang bernama Ibnu Sina nanti. Ya, contoh begini misalnya. Kalau mata kan di kajian medis itu, hanya melihat sesuatu dengan jelas kan. Ya, saya pernah bertanya pada seorang dokter, apa cirinya mata orang sehat? Ustadz gak pakai alat bantu, pandangannya jelas, bisa bedakan objek itu dengan baik, pantulan objeknya sempurna dari sisi optik. Oh, bagus tuh dok. Saya sering lihat yang seperti itu, di masjid juga banyak. Cuman keluar dari masjid.
tuh, itu diberikan gambaran bagaimana cirinya mata yang sehat, bagaimana telinga yang sehat. Walaupun mendengar jelas, tapi kadang-kadang nggak ada respon. Kan ada orang mendengar jelas sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas kedengaran, tapi nggak bisa respon. Jelas banget kok. Ini tuh rumah dia nih di sini kawan. Nih. Ya, rumah dia. Ini masjid cuma 5 meter. Dan dahsyatnya, speaker masjid ke kamar dia begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran. Cuman gak nyampe. Gak ada respon. Tapi yang berkilo-kilometer, yang berjam-jam ke GBK, konser musik, nyampe. Sebelum konsernya tiba, tiketnya habis. Ke masjid gratis, gak pakai tiket, datang gratis. Ada sarapan paginya. Masya Allah. Ustadz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, kadang ngapus sendiri. Ya, direkam juga gratis. Gak nyampe. As-salatu khairum minan naum. Bisa berubah tuh di otaknya. An-naumu khairum minas salah. Itu di Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Nah itu bagus. Nah ada kisah terkait dengan ASI ini. Jadi di bagian terakhir. Itu ada semacam hal yang menarik lah. Bukan kuis, tapi kisahnya tadi masa lalu, kaitan dengan hal-hal ilmiah. Jadi ada seorang sahabat yang ahli matematika, diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, ada satu orang laki-laki, suami mengadu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib saat jadi khalifah. Ya khalifah, ya Amirul Mukminin, istri saya selingkuh berzina. Diadukan. Kata istri saya gak berzina. Berzina kamu. Wah ribut di depan khalifah. Berzina tidak, berzina tidak. Zina tidak, zina tidak. Baik. Apa sebabnya? Kata si suami, dia itu nikah dengan saya. Mengandung baru 6 bulan, sudah lahiran. 6 bulan lahiran. Ini nggak normal katanya. Baik. Tanya istrinya, apakah benar kamu berzina? Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun kecuali suami saya setelah akad berlangsung. Baik. Apa yang terjadi? Ali tersenyum kemudian mengatakan, istrimu benar. Ah, kok benar? Gak bisa tuh. Benar. Baik, apa jawabannya? Tidakkah engkau melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Lalu dibacakanlah Al-Quran surah ke-31 ayat ke-14. Kemudian dikombinasikan dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Di dalam Quran surah ke-31 ayat ke-14 disebutkan teman-teman mengandung menyusui itu pas persis menyusuinya itu 2 tahun sempurna. Wa fisaluhu fi amain. Dan seorang anak itu dikandung baru dilahirkan, diberikan ASI dan dipisah, disapih dalam pemberian ASI itu dalam usia 2 tahun. Sedangkan di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan mengandung dan menyusui itu 30 syahra, 30 bulan. Saya tanya pada Anda, mengandung menyusui 30 bulan. Menyusui saja sempurna 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan kata Ali. Menyusui itu menyapih 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Mengandung plus menyusui 30 bulan. Bukankah 30 kurangnya 24, 6 bulan? Itu yang disebut kandungan prematur kata Ali. Masya Allah. Jadi disebutkan dalam Quran juga. Ada kandungan prematur kalau lahir nih bayi prematur lahir. Normalnya biasanya standar 9 bulan 10 hari. Lahir di bawah itu dengan batas minimalnya ada. Itu yang disebut kandungan prematur. Saya mau katakan kepada Anda. Kalau orang mengkaji nilai-nilai sesuatu kehidupan dari sisi Al-Quran, maka bukan sekedar hikmah dia dapatkan, kecerdasan bisa Allah tambahkan. Itu yang dimaksud di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan kepadamu tambahan-tambahan pengetahuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.